clap. Go. Halo semuanya, balik lagi ke channel yang seadanya ini. Kali ini gue mau ngebahas lanjutan dari light novel Tensura volume 18. Tapi gue lanjut dengan web novelnya. Penting untuk gue kasih tahu, ini tuh sebenarnya berbeda jalan ceritanya sama light novel. Plotnya tuh juga beda. Tapi gue sambungin deh, di light novel kan sampai pertarungan di kediaman Leon. Nah, gue sambung ceritanya dari situ. Oke, jangan lama-lama lagi, langsung kita gasken. Tiba waktunya hari memulai perang. Di atas langit terlihat seperti proyektor. Di sana, Velda mengumumkan perang melawan semua orang di dunia. Nah, sebagai catatan, Velda ini mengambil alih tubuh si Yuki. Velda pun memperlihatkan pasukannya kepada dunia. Itu artinya, dia memang serius mau berperang melawan seluruh dunia. Rimuru di hari-hari sebelumnya udah mengabarkan ke beberapa negara supaya mereka segera mengevakuasi warga sipil. Jadi, persiapan perang udah benar-benar dilakuin. Dari layar proyektor diperlihatkan beberapa tempat. Yang pertama adalah negara Leon. Di sana turun 200.000 malaikat. Selanjutnya negara Ruminas. Di sana juga ada 200.000 malaikat. Selanjutnya ada di negara Milim. Di sana juga muncul 200.000 malaikat. Sedangkan di negara Tempest muncul 400.000 malaikat yang akan menyerang. Rimuru berkonsultasi dengan Ciel. Ciel berkesimpulan kalau ada pengkhianat di Octagram selain Dino. Ciel masih belum tahu siapa pengkhianatnya, tapi kemungkinan terbesar adalah Dagruel. Rimuru juga kebingungan memikirkan siapa pengkhianatnya. Dagruel di masa lalu telah bertarung mati-matian melawan malaikat. Jadi, Rimuru agak ragu kalau Dagruel berkhianat. Tapi, Rimuru juga mengakui bahwa kemungkinan terbesar pengkhianatnya memang Dagruel. Rimuru terus mengamati layar proyektor di setiap negara yang diserang oleh malaikat. Rimuru melihat Dagruel dan pasukannya bergerak ke negara Ruminas. Padahal, Ruminas kan gak meminta bantuan. Rimuru pun nyimpulin kalau Dagruel lah pengkhianatnya. Di sisi lain, Milim dan pasukannya siap untuk menghadapi para malaikat. Pasukan negara Milim, total ada 300.000 pasukan. Carrion mulai maju ke medan perang. Vega yang merupakan salah satu dari 4 komandan surga, dia ikut menyerang negara Milim. Pasukan Carrion mulai dihabisi oleh pasukan Vega. Hanya dengan satu tebasan senjata Vega, terciptalah gundukan mayat. Carrion pun maju menghadapi Vega. Carrion tahu kalau akan sulit melawan Vega. Carrion menyerang Vega. Pertempuran sengit pun terjadi. Milim mau membantu Carrion, tapi dihentikan oleh Frey. Milim adalah pemimpin negara, makanya Milim harus tetap tenang. Frey berharap kalau Carrion bisa mengalahkan si Vega. Gak lama datang Lucia ke tempat Milim. Lucia mengajak Milim untuk bergabung dengan ayahnya, yaitu Velda Nava. Milim langsung memukul wajah Lucia. Milim gak percaya karena ayahnya udah lama mati. Tapi serangan Milim diblokir oleh pertahanan yang tak terlihat. Frey merinding ketika melihat ada orang yang bisa menghentikan pukulan kuat dari Milim. Frey menyuruh pasukannya untuk menyerang Lucia. Tapi mereka dihempaskan oleh salah satu malaikat. Milim yang melihat para bawahannya dilukai, dia jadi sangat murka. Langit bergetar, tanah mulai retak karena kemarahan si Milim. Milim juga pakai pakaian perangnya. Frey menyadari bahwa Lucia sengaja membuat Milim marah supaya hilang kendali. Frey mau menghentikan Milim, tapi karena dia terluka, dia gagal menghentikan kemarahan Milim. Rimuru yang melihat dari layar proyektor, dia merasakan hal yang gawat. Di masa lalu ketika Milim mengamuk, dia bertarung sampai berhari-hari melawan si Guy dan akhirnya dihentikan oleh Ramirez. Rimuru nyuruh Ramirez untuk menghentikan Milim. Jelas Ramirez menolaknya karena dia nggak mau terbunuh oleh Milim. Rimuru melihat seorang perempuan misterius di layar proyektor sedang tersenyum. Rimuru tahu kalau perempuan itu pakai pertahanan mutlak milik skill Mikael. Makanya pukulan Milim nggak bisa menembus pertahanannya. Rimuru nggak bisa membiarkan Milim terus mengamuk, karena kalau terus dibiarkan, Milim akan terkena skill Mikael dan berpihak pada musuh. Rimuru terus mikirin strategi terbaik yang akan dia pakai. Tempest juga saat ini sedang dalam kondisi yang berperang.
para malaikat punya kekuatan yang luar biasa. Untungnya, Dino selaku pemimpin invasi Tempest, dia nggak terjun ke lapangan karena dia udah membuat perjanjian dengan Rimuru. Dua malaikat yang jadi rekan Dino ketika jadi pengamat, saat ini mereka sedang berhadapan dengan Gabil dan Gerudo. Di sisi lain, Rimuru juga mikirin negara Ruminas yang bakal diserang sama malaikat dan pasukan Dagruel. Rimuru nggak boleh biarin negara Ruminas tumbang, karena kalau negara Ruminas tumbang, maka negara-negara barat akan diinvasi dengan mudah oleh para malaikat. Oh ya, Ruminas ini punya skill ultimate dari seri 7 dosa besar. Tapi walaupun gitu, Rimuru masih khawatir kalau Ruminas akan dikalahkan. Di sisi lain, Rimuru juga mikirin negara Leon yang sekarang diinvasi sama 200.000 malaikat. Rimuru mikirin semuanya dan dia mikirin apa yang harus dia lakuin. Untuk masalah Leon, Rimuru yakin kalau Guy akan bertindak. Satu-satunya yang gak diserang cuma negara Guy. Jadi Guy bisa nyuruh pasukannya untuk membantu Leon. Nah, di light novel volume 18 kan pas waktu Walpurgis, si Guy kan disuruh ke tempat Leon untuk berjaga-jaga. Sion mau kalau Rimuru mengirim dia ke tempat Ruminas setelah berdiskusi dengan Ciel. Rimuru ngizinin Sion dan pasukannya. Selain itu, Rimuru juga bakal mengirim pasukan Adalman, Albert, dan Wenti ke tempat Ruminas, dan mereka pun langsung pergi. Rimuru juga menyuruh Gopta dan Rangga untuk pergi ke tempat Milim. Gopta dan Rangga disuruh menghadapi Vega dan untuk menghentikan amukan si Milim. Rimuru mutusin untuk turun tangan, tapi tiba-tiba Diablo, Carrera, Ultima, dan Testarossa mereka juga mau ikut dengan Rimuru. Rimuru ngizinin mereka untuk ikut. Mereka dikasih tugas untuk menghabisi malaikat peringkat atas yang ada di negara Milim. Untuk Carrera, setelah malaikat peringkat atas dihabisi, Carrera harus bantu Gopta mengalahkan Vega. Rimuru pun menyuruh Benimaru untuk menjadi pemimpin sementara. Benimaru bakal memimpin perang menggantikan Rimuru. Oh ya, Benimaru udah menikah dengan Momiji dan rencana mempunyai keturunan juga udah berhasil. Benimaru sekarang udah jadi Demon Lord. Rimuru pun pergi ke tempat Milim. Ciel telah memikirkan semua yang berkaitan dengan perang. Ciel juga memprediksi kalau kekuatan Kazarim dan Vega bakal jauh lebih hebat daripada sebelumnya. Selain itu, para malaikat tingkat atas juga punya kekuatan yang gak boleh diremehkan. Ciel juga udah memprediksi anggota yang merupakan 4 komandan surga. Rimuru memprediksi kalau anggota terakhir 4 komandan surga kemungkinan besar adalah Dagruel. Rimuru juga memprediksi kalau kekuatan Dagruel ada di atas Ruminas. Intinya, Rimuru mikirin semua hal yang berkaitan dengan perang. Rimuru saat ini ada di tempat Milim. Tepatnya, dia lagi ada di udara. Di bawah Rimuru, dia melihat Carrion yang kalah telak oleh Vega. Vega mengeluarkan peluru aura ke arah Carrion. Carrion mengarahkan energi sihirnya untuk membentuk shield. Dan akhirnya itu berhasil menahan serangan Vega. Walaupun udah kelelahan, Carrion masih berjuang untuk berdiri. Vega mengejek Carrion dengan maksud memprovokasi. Tapi Carrion gak mudah diprovokasi. Vega ngeluarin peluru aura yang jauh lebih kuat. Tapi kali ini dia mengarahkannya ke daerah sekitar Carrion. Daerah sekitar Carrion telah hancur dan banyak korban berjatuhan. Vega dengan skill ultimate-nya, dia mengubah mayat-mayat menjadi 4 makhluk bernama Evil Dragon Beast. Carrion merasakan bahaya. Carrion menganggap kalau Evil Dragon punya kekuatan setara dengan Clayman. Carrion mengeluarkan Beast Roar. Sihir itu membakar salah satu Evil Dragon dan itu juga mengenai si Vega. Sayangnya bagi Vega serangan itu nggak ada rasanya. Carrion menghabisi sisa Evil Dragon. Carrion mengumpulkan energi sihirnya ke dalam tombaknya dan dia menembakkannya ke arah si Vega. Tangan Vega pun terpental dan Vega menerima luka bakar yang parah. Carrion mau memakai serangan penutup, tapi sayangnya Evil Dragon yang telah terbelah, mereka menyerang Carrion dari belakang. Vega pun tertawa. Vega bilang kalau dia sengaja menjadikan tubuhnya sebagai umpan supaya Carrion lengah. Vega yang terluka parah kini kembali pulih. Vega mengeluarkan peluru sihir batas besar ke arah Carrion. Vega nggak peduli kalau Evil Dragon ikut terkena serangannya. Carrion mencoba menghindar, tapi dia harus kehilangan tubuh bagian kirinya. Carrion pun terpaksa mau pakai skill yang hanya bertahan 10 menit. Pas dia mau ngeluarin skill terakhirnya, tiba-tiba datang Gopta. Gopta mau membantu Carrion. Milim bertarung melawan wanita misterius. Rimuru juga nyimpulin kalau wanita itu punya pertahanan mutlak dari skill Mikael. Rimuru manggil Diablo, Testarossa, Ultima, dan Carrera. Mereka disuruh untuk memusnahkan 4 malaikat peringkat atas.
4 malaikat tingkat tinggi bernama Toru Neto, Arya, Oruka, dan Priscilla. Diablo dan kawan-kawan akhirnya sampai di tempat malaikat tingkat tinggi. Seperti biasa, Diablo merendahkan lawannya. Sebagai malaikat ketinggi, tentunya mereka juga membalas mengejek Diablo. Bahkan para malaikat bilang kalau tingkat Demon Lord hanyalah ikan teri. Diablo hanya tertawa. Diablo nggak mau ikut bertarung dan hanya menyuruh Testarossa, Ultima, dan Carrera yang bertarung. Diablo menyuruh supaya mereka menghabisi 4 malaikat tanpa rasa sakit. 4 malaikat tingkat tinggi tentunya marah dengan ejekan Diablo. Ejekan kepada para malaikat belum cukup sampai di situ. Carrera juga bilang kalau dia nggak mau ikut bertarung. Carrera lebih milih langsung pergi dan menghabisi Vega. Jadi Carrera ini dendam ke Vega. Itu artinya 2 iblis bakal berhadapan dengan 4 malaikat. 4 malaikat tingkat tinggi marah besar karena diremehkan. Demi menciptakan mereka yaitu Velda Nava, 4 malaikat berjanji kalau mereka akan menghabisi para iblis. Pertarungan pun dimulai. Terunoto mengeluarkan serangan terkuatnya yaitu Lightning Bomber. Sayangnya, Terunoto sudah ada dalam area skill ultimate Testarossa yang bernama Hell King Belial. Testarossa memegang pedang kematiannya dan menebas Terunoto menjadi 2 bagian. Skill Lightning Bomber yang udah dilemparkan, skill itu dengan mudah ditangkap oleh Testarossa. Testarossa mengubah skill lawan menjadi plasma dan melemparkan kepada Terunoto. Dan lawan pun musnah tanpa sisa. Melihat kalau rekannya mati dengan mudah, Priscilla memohon ampunan dan menangis. Testarossa pun mengampuninya dan dia mengambil kekuatan malaikat dari Priscilla. Testarossa dapat skill ultimate dari malaikat yang namanya Master Weapon. Testarossa gabungin skill ultimate-nya dengan skill ultimate Master Weapon dan terciptalah Death Whip. Priscilla kabur ke tempat Vega. Sayangnya, Vega yang lagi bertarung malah menyerang membabi buta. Dia menyerang siapapun, baik musuh ataupun kawan. Vega nggak peduli dan serangannya mengenai Priscilla dan Priscilla pun tewas. Pertarungan Ultima juga berjalan sangat mudah. Arya dan Oruka dibantai dengan sangat mudah oleh Ultima. Kekuatan malaikat udah diprediksi sama Ciel. Ciel yakin kalau tubuh manusia nggak bakal bisa menampung kekuatan malaikat yang tinggi. Malaikat tingkat tinggi nggak bakal bisa maksimal pakai tubuh manusia biasa, kecuali pakai tubuh manusia yang udah mencapai tingkat Saint. Di sisi lain, Gupta teriak panik ketika diserang pakai peluru sihir dari Vega. Tapi dengan mudah Gupta menghindari semua serangan peluru dari Vega. Bahkan Gupta ngasih instruksi ke Carrion lewat telepati supaya Carrion juga ikut menghindar. Gupta juga menyuruh Carrion untuk ngikutin instruksinya dan pakai skill Base Vivification miliknya. Dan hasilnya Carrion sembuh total. Jadi skill Base Vivification itu membuat tubuh pengguna punya kekuatan luar biasa. Tapi sayangnya skill itu cuma bisa dipakai 10 menit. Nah, Gupta ngakalin skill itu. Jadi pas pengguna ngaktifin skillnya, otomatis tubuh bakal merespon. Sebelum skill aktif secara penuh, si pengguna bisa langsung membatalkan skillnya. Dan yang terjadi hanyalah efek pemulihan biasa bagi si pengguna. Carrion kagum dengan kejeniusan dari Gupta. Vega terus menyerang dengan peluru sihir, tapi Gupta dan Carrion bisa dengan mudah menghindari semuanya. Vega sangat kesal. Dia pun menembakkan sihirnya ke tanah dan menciptakan debu. Vega terbang dan mengeluarkan peluru yang sangat besar. Tapi Gupta menusuk pinggang Vega dengan pisau pendek. Tentunya hanya dengan pisau pendek jelas tubuh Vega nggak bakal bisa tertusuk. Vega marah karena Gupta meremehkannya. Vega yang marah tentunya melupakan Carrion. Carrion pun langsung menyerang Vega dengan kekuatan meriam sihir miliknya. Setengah tubuh Vega telah dihancurkan, tetapi Vega langsung memulihkan dirinya. Carrion ini udah disuruh Gupta untuk ngeluarin 3 meriam sihir ke arah Vega. Tapi serangannya selalu nggak berguna karena Vega selalu memulihkan dirinya. Gupta pun bergabung dengan Rangga. Carrion akhirnya menyadari alasan Gupta menyuruhnya untuk terus menyerang Vega. Gupta lagi menganalisis kemampuan dan kekuatan lawan. Jadi Gupta udah tahu kelemahan dari skill Vega yang mampu membuat dia selalu pulih kembali. Jadi Vega ini bisa membuat cloningan dan memindahkan kesadarannya dari cloning satu ke cloning lainnya. Gupta udah sadar akan hal itu. Jadi selama tubuh cloning Vega masih ada, maka Vega bisa pulih tanpa batas. Gupta dan Vega bertarung dengan sengit. Vega kagum karena kecepatan Gupta sangat luar biasa. Walaupun Gupta berhasil menyerang, tapi Vega masih bisa terus pulih. Vega pakai skill ultimate-nya.
Dia berniat memberikan bakteri kepada Gupta. Sayangnya, tubuh Gupta dilindungi sama pelindung angin. Gupta menyerang dengan bola badai petirnya. Vega ada di dalam bola itu. Atas perintah Gupta, Carrion pun menembakkan meriam sihir terkuatnya. Dan ketika bola petir dan meriam saling beradu, terjadi ledakan mahadahsyat. Dan itu menyebabkan Vega hancur lebur tanpa sisa. Ternyata, Vega masih nyimpen satu klon di tempat yang jauh dari pertarungan. Vega memindahkan kesadaran ke klonnya. Vega tersenyum karena bisa selamat. Tapi sayangnya Carrera udah menunggunya. Carrera pun langsung membunuh Vega dengan ledakan yang sangat jauh lebih kuat dari ledakan Gupta dan Carrion. Vega pun musnah. Kita berganti scene. Rimuru menuju ke tempat Milim sambil mengamati pertarungan Milim. Ciel menganggap kalau skill Mikael adalah skill yang mirip dengannya. Walaupun gitu, Ciel masih menganggap kalau dia jauh lebih kuat dari skill Mikael. Karena kemiripan itulah, Ciel yakin kalau dia udah nemuin cara untuk mengatasi pertahanan mutlak dari skill Mikael. Rimuru pun sampai di tempat Milim. Wanita misterius itu, si Lucia, memperkenalkan dirinya. Wanita itu adalah skill Mikael yang telah diberi nama Lucia. Jadi, sama kayak skill Raphael yang dikasih nama Ciel. Skill Mikael juga punya nama, yaitu Lucia. Ciel emosi karena ternyata ada sosok lain yang serupa dengannya. Ciel juga marah ketika Lucia mengejek Rimuru. Lucia juga bilang bahwa tujuannya adalah membawa Milim ke sisi Feldanava. Jadi, setelah dunia hancur, Feldanava berencana menjadikan Milim sebagai ibu dari dunia baru yang akan dia buat. Lucia pun memakai skillnya untuk ngendaliin si Milim. Milim pun dikendalikan oleh Lucia. Milim diperintahkan untuk membunuh Rimuru. Rimuru tahu kalau sekarang Milim merencanakan sesuatu. Rimuru jelas nggak tahu apa rencananya. Rimuru cuma bakal ngikutin alur yang udah dibuat sama Milim. Milim menyerang Rimuru dengan kekuatannya. Rimuru dan Milim saling adu pedang. Mereka bertarung dengan sengit. Ternyata, ketika bertarung dengan sengit, Milim membuat koneksi telepati secara rahasia. Milim menghubungi Rimuru. Milim tertawa ketika Rimuru tahu kalau Milim berpura-pura dikendalikan. Rimuru bilang tahu kalau dia udah mengenal Milim dan tingkah laku Milim terlihat sangat aneh. Makanya, dia tahu kalau Milim lagi merencanakan sesuatu. Milim nyuruh Rimuru untuk menyembuhkan dan membawa Frey ke tempat yang aman sambil bertarung dengan Milim. Rimuru menghubungi Diablo dan nyuruh Diablo untuk mengurus Frey. Rimuru juga kaget ketika Diablo ngasih laporan bahwa malaikat tingkat tinggi udah dikalahkan dengan mudah. Ternyata, Diablo ini ada di dekat Rimuru. Diablo menyembunyikan keberadaannya sampai-sampai Rimuru sendiri nggak tahu kalau Diablo ada di dekat dia. Rimuru masih terus bertarung pedang dengan Milim. Lucia membantu Milim dan menembakkan sihir ke arah Rimuru. Tapi, Rimuru masih bisa menghindarinya. Rimuru dan Milim juga masih ngobrol lewat telepati. Milim bilang kalau dia sengaja pura-pura dikendaliin supaya Lucia membawa Milim ke tempat ayahnya, yaitu Feldanava. Milim dengan tertawa bilang kalau dia akan jadi mata-mata untuk Rimuru. Milim udah nyiapin semuanya. Jadi, Rimuru nggak perlu khawatir karena rencananya bagus. Rimuru ikut dengan rencana Milim. Rimuru pun mau mencoba skill barunya. Milim pun pura-pura terpental. Rimuru menyalurkan energi turn 0 milik skill Ultimate Azathoth ke tangan kanannya. Tangan kanan Rimuru mengarah ke Lucia dan tercipta ledakan yang sangat dahsyat. Walaupun Lucia tidak terluka, tapi ekspresi Lucia yang tenang sekarang berubah. Rimuru pun mengurung Lucia di dalam sebuah penghalang. Untuk menciptakan penghalang itu butuh energi yang sangat banyak. Jadi, ketika di dalam kurungan itu, Lucia akan terus mendapatkan serangan luar biasa. Tujuan Rimuru adalah membuat Lucia tidak bergerak. Jadi, Lucia ini pertahanannya nggak bisa ditembus selama skillnya terus aktif. Makanya, Rimuru mengurung Lucia di kurungan yang isinya serangan tak terbatas. Jadi, walaupun Lucia nggak terluka, Lucia nggak bakal bergerak dan bakal tetap diam. Kalau Lucia menonaktifkan skillnya, maka Lucia bakal terkena serangan beruntun. Serangan yang dimasukin ke penghalang Lucia udah digabungin sama skill ruang dan waktu. Jadi, serangan di dalam itu akan terus ada. Lucia sangat marah. Di sisi lain, Rimuru dapat laporan tentang Gupta. Rimuru kagum dengan kekuatan Gupta. Milim juga meminta Rimuru untuk berpura-pura mati. Ciel setuju.
karena rencana itu juga bakal membuat Rimuru mengetahui siapa aja orang luar Tempest yang berpura-pura suka ke Tempest. Jadi, kalau ada yang munafik dan berpura-pura suka Tempest, pasti mereka bakal mengkhianati Tempest ketika dapat kabar kalau Rimuru mati. Diablo hanya tertawa dengan rencana kematian Rimuru. Menurut Milim juga, kematian Rimuru akan sangat sempurna dan itu akan mampu membuat Vel dan Ava menjadi sangat lengah. Hari kedua perang, tepatnya di tempat Leon. Di sana, malaikat yang memimpin perang adalah Kazarim. Sebenarnya, Leon gak 100% percaya sama semua informasi yang dikasih Rimuru ketika perang belum dimulai. Tapi setelah Claude ngasih semua infonya, Leon akhirnya percaya dengan informasi Rimuru. Claude juga bilang kalau berdasarkan info yang dia kumpulin, pasukan Leon kemungkinan besar bakal kalah melawan para malaikat. Tentunya pasukan lainnya marah dengan pernyataan Claude, tapi Leon menenangkan anak buahnya. Leon terus mikirin strategi terbaik yang bisa dia lakuin. Gak lama Leon kedatangan tamu. Tamu itu adalah salah satu bawahan dari Guy yang telah menjadi True Demon Lord. Namanya adalah Mizari. Mizari bilang kalau dia dikasih perintah untuk membantu Leon. Mizari juga ngasih usul Leon supaya Leon mengizinkan Mizari untuk menggabungkan 6 jenderal milik Leon dan 6 Archdemon milik Mizari. Jadi, dengan kekuatan Mizari, Mizari bisa menggabungkan 6 Archdemon miliknya dengan 6 jenderal milik Leon. Tujuan Mizari ngelakuin itu karena pasukan Leon dan pasukan Mizari bakal susah memenangkan dalam perang kali ini. Mizari jelasin secara detail tentang skillnya. Intinya, Mizari mau membuang wadah 6 Archdemon miliknya dan mau menggantinya dengan tubuh yang baru, yaitu 6 jenderal pasukan Leon. Oh ya, Mizari juga jelasin kalau dia jadi Demon Lord karena Rimuru. Leon setuju dengan rencana Mizari. Mizari pun menggabungkan kekuatan 6 anak buahnya dengan 6 jenderal pasukan Leon. Dan hasilnya terciptalah 6 Demon Duke. Para malaikat berhasil menerobos penghalang yang dibuat oleh negara Leon. Leon nyuruh anak buahnya untuk membuat penghalang di sekitar kastil negara. Sayangnya, penyusup yang berpakaian seperti badut sudah berhasil masuk dengan cara merusak pintu gerbang. Penyusup itu bernama Footman. Footman melemparkan sesuatu ke arah Leon dan benda-benda putih tersebar ke sekitar Leon dan bawahannya. Leon dan bawahannya menyadari bahwa benda-benda putih itu adalah salah satu dari bawahan Leon. Gak lama datang Kazarim dan 2 badut lainnya. Satu badut lain membawa kesatria biru yang merupakan salah satu bawahan si Leon. Alros dan Claude marah karena rekannya dibunuh oleh para badut. Badut-badut itu memperkenalkan diri mereka masing-masing. Ketiga badut bernama Footman, Tier, dan Leples. Para badut itu adalah badut yang muncul di anime dan merupakan bawahan dari Clayman. Aslinya para badut adalah bawahan Kazarim. Tapi karena Clayman dikasih misi sama Kazarim, makanya dia dijadiin para badut sebagai bawahan Clayman. Menurut Leon, para badut punya kekuatan setara dengan Demon Lord, sedangkan Kazarim ada di atas Demon Lord. Friend adalah salah satu bawahan si Leon. Dia menghilangkan hawa keberadaannya dan diam-diam mendekati Leples dan mau menebas Leples. Sayangnya, tanpa menengok Leples, bisa dengan mudah menghindarinya. Friend kaget dengan kemampuan si Leples. Di saat yang sama, Footman juga mulai bergerak dan menerbangkan salah satu kesatria di udara. Kesatria itu mengembang dan meledak seperti balon. Claude langsung menuju Friend dan mau membantu Friend melawan Leples. Sedangkan kesatria bernama Alros berhadapan dengan Footman. Dan untuk Tier berhadapan dengan Kizna dan Maetel. Sekarang Leon dan Kazarim saling berhadapan 1 lawan 1. Nah, mungkin sampai di sini dulu untuk video kali ini. Di video selanjutnya kita akan membahas tentang pertarungan Sion yang ada di kerajaan Ruminas. Dagruel juga ada pertarungan antara Guy dan Chloe. Nah, makin kesini tuh makin seru sebenarnya ceritanya. Tapi ya berbeda dengan light novel. Ini tuh web novel. Untuk video-video kedepannya juga gue bakal ngehabisin arc ini sampai tamat, pokoknya sampai tamat web novelnya. Dah, sampai di sini dulu, sampai jumpa di next video. See you. 私さ、せっかく悪いんだよね。照れないでよ。大丈夫でしょ。だって君弱いもん。